Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah pemasaran global terkait dengan studi kasus William Deming Hearing Aids Different Threats Appear on the Horizon. Anggota kelompok kami terdiri dari Nama saya Rifa Cantika dengan NIM 005. Nama saya Dea Salva dengan NIM 063. Dan saya sendiri Salsabila Pilarustita dengan NIM 073. Oke, sebelum kita berbicara jauh terkait dengan Deming Company, akan terlebih dahulu kita perkenalan nih. Dan siapa sih sebenarnya Deming itu sendiri? Deming merupakan sebuah perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan pendengaran terkemuka di dunia yang dibangun di atas warisan perawatan kesehatan dan inovasi sejak tahun 1904. Grup ini menawarkan teknologi, solusi, dan pengetahuan inovatif untuk membantu meningkatkan kesehatan dan pendengaran masyarakat. Dalam setiap aspek, mulai dari perawatan pendengaran, alat bantu dengar, dan implan pendengaran, hingga peralatan dan layanan diagnostik dan solusi audio. Berkantor pusat di Denmark, Deming memperkerjakan sekitar 18 orang di seluruh dunia dan hadir di 130 negara untuk menciptakan kesehatan pendengaran yang mengubah hidup. William Deming Foundation memegang mayoritas saham di Deming Amerika Serikat yang terdaftar di Nasdaq Copenhagen sebagai saham blue chip. Nilai-nilai yang dianut oleh Deming merupakan DNA dari Budaya Group, yang intinya adalah who we are and what we do, yang artinya siapa kami dan apa yang akan kami lakukan. Budaya Group mendukung tujuan Deming untuk menciptakan kesehatan pendengaran yang mengubah hidup dan ambisi kami untuk menjadi perusahaan perawatan kesehatan pendengaran terkemuka di dunia. Berikut ini merupakan fakta lain tentang Deming. Oke, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan latar belakang dari perusahaan Deming ini sendiri. Pada tahun 1904, Hans Deming mendirikan perusahaan yang sekarang dikenal sebagai Deming. Setahun kemudian dia pergi ke London untuk mendapatkan alat bantu dengar untuk istrinya yang tunarungu, Camelia. Putra mereka, William, akhirnya mengambil alih perusahaan dan pada tahun 1957, dia menyumbangkan saham perusahaan tersebut kepada William Deming Foundation, pemegang saham utama di Deming, Amerika saat ini. Dan saat ini pula, Deming Group adalah pemimpin besar dalam pasar kesehatan pendengaran dan beroperasi di perangkat pendengaran, implan pendengaran, peralatan diagnostik, dan solusi audio cerdas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih menuju ke pertanyaan studi kasus. Yang pertama yaitu penjelasan terkait dengan perilaku pembelian konsumen sehubungan dengan pembelian alat bantu dengar. Perilaku pembelian konsumen terdapat 4 poin utama, yaitu utilitarian shopping motivation, sebuah kecacatan, yang ketiga ada lansia, yang terakhir ada tunarungu. Menyadari gangguan pendengaran membutuhkan waktu dan setelah orang menyadari, mereka merasa tidak perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Selain itu, stigma memakai alat bantu dengar telah lama menjadi alasan penting mengapa tunarungu tidak membeli alat bantu dengar. Alat bantu pendengaran ini awalnya dinilai sangat merepotkan dan apabila dipakai seseorang tersebut akan menganggap atau dianggap memiliki kecacatan. Dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, seseorang yang memiliki gangguan pendengaran tidak perlu malu atau takut dengan memakai alat bantu pendengaran. Hal itu dapat terjadi karena alat bantu dengar saat ini telah bertransformasi menjadi seperti earphone. Tidak hanya bentuknya, namun juga fungsinya. Selain digunakan untuk alat bantu pendengaran, earphone tersebut dapat digunakan juga untuk bertelepon dan mendengarkan musik. Selain itu, adanya berbagai model, warna, dan tampilan lainnya yang semakin unik dan bagus juga memiliki motif konsumen, yaitu utilitarian shopping motivation. Konsumen akan berbelanja jika ia merasa mendapatkan manfaat dari suatu produk yang diinginkan, didasarkan pada pemikiran rasional dan objektif. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan analisis SWOT dari Deming Company. Penjelasan pertama adalah terkait dengan strength atau kekuatan dari Deming itu sendiri.
Kekuatan yang pertama yang dimiliki oleh Demand adalah track record of innovation, yaitu rekam jejak inovasi yang baik. Meskipun sebagian besar pemain di layanan kesehatan berusaha keras untuk berinovasi, William Demand memiliki rekor yang sukses dalam inovasi yang didorong oleh konsumen. Yang kedua yaitu talent management. Sumber daya manusia yang baik merupakan integral dari keberhasilan William Demand di industri peralatan dan perlengkapan medis. Kekuatan yang ketiga yaitu diverse revenue models atau model pendapatan yang beragam. Selama bertahun-tahun, William Demand telah berkelana ke berbagai bisnis di luar sektor kesehatan. Hal ini memungkinkan perusahaan mengembangkan aliran pendapatan yang terdiversifikasi di luar segmen kesehatan dan peralatan serta perlengkapan medis. Yang terakhir yaitu wide geographic presence atau kehadiran geografis yang luas. William Demand memiliki jaringan dealer yang luas dan jaringan rekanan yang tidak hanya membantu dalam memberikan layanan yang efisien kepada pelanggan, tetapi juga membantu mengelola tantangan persaingan dalam industri peralatan dan perlengkapan medis. Oke, itu tadi adalah kekuatan dari Demand Company. Nah, sekarang kita beralih menuju slide selanjutnya, yaitu weakness atau kelemahan dari company ini. Kelemahan yang dimiliki Demand yang pertama yaitu extra cost of building new supply chains and logistic network, yaitu biaya tambahan untuk membangun rantai pasokan dan jaringan logistik baru. Adanya internet dan kecerdasan buatan telah secara signifikan mengubah model bisnis pada industri perawatan kesehatan. Dan mengingat semakin berkurangnya signifikasi jaringan dealer, William Demand harus membangun jaringan rantai pasokan baru yang kuat, dan hal tersebut tentunya bisa meningkatkan biaya perusahaan. Yang kedua yaitu declining per unit revenue, yaitu penurunan pendapatan per unit untuk William Demand. Adanya daya saing dalam industri peralatan dan perlengkapan medis memberikan tekanan ke bawah pada profitabilitas. Panduan awal untuk mengelola situasi ini untuk nama perusahaan adalah menilai secara objektif proposisi nilai saat ini dari berbagai produk. Yang ketiga yaitu ada business model. William Demand dapat dengan mudah ditiru oleh para pesaing di industri peralatan dan perlengkapan medis. Untuk mengatasi tantangan ini, nama perusahaan perlu membangun model platform yang akan mengintegrasi pemasok, vendor, dan pengguna akhir. Kelemahan yang terakhir yaitu niche market and local monopolies, yaitu pasar khusus dan monopoli lokal, yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan seperti William Demand dengan cepat menghilang. Jaringan pelanggan yang dipromosikan oleh William Demand akan semakin tidak efektif. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke slide yang ketiga, yaitu opportunities atau peluang dari Demand. Oke, silakan. Peluang yang dimiliki oleh Demand yang pertama yaitu customer preference are fast changing, yaitu meningkatkan basis pelanggan di segmen bawah. Karena pelanggan harus bermigrasi dari operator yang tidak terorganisir di industri perawatan kesehatan ke pemain berlisensi. Ini akan memberikan kesempatan untuk menembus pasar entry level dengan penawaran tanpa embel-embel. Yang kedua, lower inflation rate, yaitu tingkat inflasi yang rendah, yang mana tingkat inflasi yang rendah membawa lebih banyak stabilitas di pasar, memungkinkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada pelanggan. Hal ini akan meningkatkan konsumsi produk. Yang ketiga yaitu trend of customer migrating to higher end products, yaitu tren pelanggan bermigrasi ke produk akhir yang lebih tinggi. Ini merupakan peluang yang besar karena perusahaan memiliki pengakuan merek yang kuat di segmen premium. Pelanggan memiliki pengalaman dengan layanan pelanggan yang sangat baik yang disediakan oleh merek di segmen bawah. Ini bisa menjadi win-win bagi perusahaan dan memberikan peluang untuk meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu accelerate technological innovation and advance, yaitu inovasi dan kemajuan teknologi yang dipercepat meningkatkan produktivitas industri, memungkinkan pemasok untuk memproduksi beragam produk dan layanan. Ini dapat membantu untuk secara signifikan menjelajah ke produk yang berdekatan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki slide yang terakhir, yaitu threats atau ancaman dari Demand Company ini sendiri. Yang pertama ada competitive pressure atau tekanan kompetitif saat siklus peluncuran produk baru berkurang di industri perawatan kesehatan. Hal ini telah memberikan tekanan kompetitif tambahan pada pemain seperti William Demand, mengingat basis pelanggan yang besar. William Demand tidak dapat merespon dengan cepat kebutuhan ceruk pasar yang menjadi fokus para kompetitor lain. Kemudian yang kedua adalah
changing demographic atau perubahan demografi saat baby boomer atau mereka yang lahir pada rentan tahun 1946 sampai dengan 1964 pensiun dan generasi baru muncul, sulit untuk menggantikan daya beli si baby boomer itu sendiri. Hal ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka pendek untuk William Demant, tetapi mengurangi margin dalam jangka panjang. Karena orang-orang muda ini kurang loyal terhadap merek dan cenderung untuk suka bereksperimen. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah competitors catching up with the product development atau pesaing mengejar pengembangan produk. Meskipun saat ini William Demant masih menjadi pemimpin dalam inovasi produk di segmen peralatan dan perlengkapan medis, tidak menutup kemungkinan bahwa tantangan berat dari pesaing internasional dan lokal akan muncul. Kemudian yang keempat ada shortage of skilled human resource. Mengingat tingginya pergantian karyawan dan meningkatnya ketergantungan pada solusi inovatif, nama perusahaan dapat menghadapi tantangan sumber daya manusia yang terampil dalam waktu dekat. Ya, itu tadi adalah analisis SWOT dari Demant Company, dan selanjutnya kita akan beralih menuju pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana sih seharusnya William Demant ini bisa memanfaatkan kemitraan dengan Philips dalam perspektif nilai bersih. Oke, nah yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu gambaran umum terkait dengan Philips Company. Oke. Philips Company memiliki sejarah yang kaya sebagai pemimpin dalam produk konsumen dan perawatan kesehatan, dengan merek yang dikenal untuk segala hal yang dimulai dari VCR pertama di dunia hingga sikat gigi elektrik dan semikonduktor. Perusahaan ini juga tidak asing dengan distribusi alat bantu dengar. Philips pernah menjadi merek alat bantu dengar yang sangat terkenal. Dan Philips juga memproduksi alat bantu dengar pada tahun 1990. Selain itu memulai kolaborasi teknis dengan Telex yang kemudian keluar pada tahun 1999 ketika Belden membeli teknologi alat bantu dengar Philips. Nah, itu tadi adalah sedikit gambaran terkait Philips Company yang memang sudah memiliki background untuk pembuatan alat bantu dengar. Nah, berbicara soal nilai bersih, kita akan kupas terlebih dahulu apa sih sebenarnya value net atau nilai bersih itu, yaitu sebuah ungkapan dua simetri fundamental, yaitu secara vertikal pelanggan dan pemasok adalah mitra setara dalam menciptakan nilai. Nah, selain di sisi lain ada simetri lainnya yaitu secara horizontal untuk para pesaing dan pelengkap. Kembali lagi pada pertanyaan adalah bagaimana seharusnya Demant ini memanfaatkan kemitraan dengan Philips dalam perspektif nilai bersih, yaitu dengan membuat produk yang kolaboratif dan saling melengkapi secara gambaran horizontalnya. William Demant dapat memanfaatkan nilai inovasi untuk membuat produk baru yang secara value lebih dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu manakah dari ancaman yang paling serius bagi William Demant dan bagaimana mereka mengatasi hal tersebut? Oke. Ancaman yang paling serius bagi William Demant adalah berada pada situasi grup strategis, yaitu berada pada sekelompok perusahaan yang beroperasi dalam industri, di mana perusahaan dalam kelompok bersaing untuk kelompok pelanggan atau segmen yang sama, dan menggunakan pasar yang sama. Jika banyak pesaing, maka akan terjadi perang harga satu sama lain, seperti halnya pesaing William yaitu Bose yang mana saat ini mengeluarkan alat bantu dengan versi terbarunya. Cara yang bisa dilakukan William yaitu dengan melakukan riset mengenai barang yang ia jual, seperti masyarakat menyukai hal yang seperti apa, desainnya bagaimana, dan juga tren apa yang sedang booming saat ini. Setelah melakukan riset, maka bisa mengelola kembali produk tersebut sesuai dengan jawaban riset yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu melakukan promosi yang lebih kuat daripada pesaingnya dan memberikan value yang berbeda dari yang lain. Selain itu, perusahaan ini juga bisa melakukan beberapa hal kolaboratif yang dapat dielaborasi sebagai berikut, yaitu memilih kombinasi strategi kompetitif dan kolaboratif yang sesuai dengan berbagai dimensi lingkungan industri perusahaan, yaitu memadukan dua elemen bersama-sama sehingga mereka dapat berinteraksi secara konsisten dan saling memperkuat dan tidak kontraproduktif. Dengan cara ini mengoptimalkan posisi perusahaan secara keseluruhan,
memanfaatkan fondasi, dan pemanfaatan keunggulan kolaboratif dan kompetitif. Oke, nah selain itu tadi ada juga hal yang bisa dilakukan oleh demand company, yaitu dengan melakukan kegiatan CSR atau company social responsibility untuk meningkatkan image positif perusahaan agar pelanggan atau seluruh stakeholder yang dimiliki semakin tertarik terhadap perusahaan ini. Nah, dengan melihat kondisi pasar yang semakin kompleks dan daya saing yang cukup tinggi, demand juga bisa menanggapinya dengan melakukan strategi Blue Ocean, yaitu menciptakan ruang pasar dengan mengidentifikasi sekumpulan pelanggan yang belum terlayani, kemudian memberikan kepada mereka proporsi nilai baru yang menarik. Ini dilakukan dengan mengkonfigurasi ulang apa yang ditawarkan untuk lebih menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan biaya ekonomi untuk melakukannya. Oke, itu tadi adalah 4 topik dari studi kasus demand company. Semoga bisa terjawab, dan itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.